Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam kerajaan surga atas perlindungan Tuhan dalam satu malam penuh, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Kami ingin melangkah Tuhan dan dengarkan firman Tuhan, berbicara Engkau Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Filosofi truk sampah. Landasan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyala engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Jeruja kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruja? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau perbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, truk sampah adalah truk yang digunakan untuk mengangkut sampah. Tempat pembuangan truk sampah selalu menebarkan aroma tak sedap di sepanjang jalan yang dia lalui. Sehingga aroma tak sedap itu tidak mudah berlalu dari tempat di mana sampah itu jatuh. Sekalipun truk sampah itu sudah berlalu, baunya masih terus terasa. Semakin penuh truk itu dengan sampah, semakin mudah sampah-sampah itu berterbangan. Kita bisa belajar sesuatu dari truk sampah. Karena diisi bahkan dipenuhi oleh sampah, maka kemanapun truk itu berada, hanya aroma tak sedap yang dia sebarkan. Bahkan kadang sebagian sampah yang dia sebarkan jatuh membawa aroma tidak bau, tidak enak. Di pihak lain tidak mungkin ada orang yang mau terus menampung bau tak sedap atau menerima sampah tersebut. Bapak Ibu, demikian juga di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang hidupnya diisi bahkan dipenuhi dengan sampah. Sehingga kemanapun dia berada, baunya hanya bau sampah. Sampah-sampah itu adalah kekhawatiran. Sampah-sampah itu adalah kegelisahan, kekecewaan, frustasi, kemarahan, kebencian, dendam. Sampah itu tidak mungkin disembunyikannya. Dan semakin banyak dia menampung sampah, sampah itu tidak mungkin tertutupi. Maka semakin cepat membutuhkan tempat untuk pembuangan. Oleh karena itu, tidak heran kalau di jalan-jalan sampah-sampah itu bisa berterbangan dalam bentuk caci maki, pertengkaran, perbuatan buruk lainnya. Kadang kitalah yang menjadi tempat pembuangan sampah-sampah itu. Hanya karena motor yang kita kendarai hampir menabrak mobilnya yang tiba-tiba menghampiri jalur kita, dia marah dan mengeluarkan caci maki yang sulit dihentikan. Ketika seorang ibu bisa marah-marah kepada supir angkot karena uang kembaliannya yang kurang Rp500 saja. Atau bahkan tanpa sebab seorang penyeberang jalan juga bisa marah-marah
kepada kita sekalipun dia seenaknya menyeberang jalan. Tetapi sebagaimana orang tidak mau menerima sampah, demikian juga seharusnya kita tidak perlu menerima caci maki dan kemarahan itu di dalam hati kita. Kita bisa lihat ya, sikap Daud pada waktu seorang yang bernama Simei tadinya mengutuki Daud. Sikap Daud itu berbeda dengan anak buahnya. Ya, Daud mengatakan, biarlah Simei itu mengutuki aku. Sedangkan anak buahnya yang bernama Abisai bilang, siapa dia raja? Aku akan selesaikan dia, akan kupenggal kepalanya. Gitu ya. Jadi dua sikap ini kita bisa melihat. Jika seseorang memberikan sampah kepada kita, kita bisa menerimanya, accepted-nya, dan membuangnya dalam hati kita, atau kita menjadi bereaksi. Ya. Dan kita pun akan menjadi sampah halnya kalau demikian. Jika kita menerimanya, maka lambat laun kita akan membuang caci maki dalam kemarahan kepada orang lain. Dalam hal ini Daud memberikan teladan kepada kita. Ketika Simei mengutukinya, Daud berkata, biarkanlah dia mengutuk. Sedangkan Abisai malah bereaksi keras. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Menarik sekali sikap Daud. Dia tidak menyimpan perkataan kutuk di dalam hatinya, tetapi dia mengharapkan sesuatu yang baik dari Tuhan untuk menggantikan perkataan kutuk tersebut. Cara seperti itu sedikit banyak menolongnya untuk sanggup melanjutkan perjalanan yang penuh perjuangan ini. Demikian juga dengan kita. Kita juga kiranya boleh menerima semuanya itu dengan tidak bereaksi terlalu besar. Kita memasukkan ke dalam hati kita dan kita buang itu. Segala hal yang jelek yang datang dari orang lain. Mari kita, memang tidak mudah kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan memampukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, beriku hati yang mampu menolak perkataan dan tindakan yang menyakitkan dan menerima yang baik dan membangun. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bodohlah orang yang menyimpan caci maki dan kemarahan orang lain dalam hatinya, karena itu adalah sampah yang merusak dirinya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.